Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Toksikologi Pestisida, yaitu yang beranggotakan Dwi Sartika Permatasari Adinata, Nureski yaitu saya sendiri, Silvi Adriansyih, dan Putri Amelia. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti nama dan sida yang berasal dari kata saedo yang berarti pembunuh. Pestisida secara sederhana adalah zat untuk membunuh atau mengendalikan hama. Secara umum, pestisida dapat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai pes atau hama yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia. Selanjutnya adalah penggolongan pestisida. Penggolongan pestisida ada 5, yaitu yang pertama insektisida, yang kedua herbisida, yang ketiga ada fungisida, yang keempat ada rodentisida, dan yang kelima ada fumigan. Insektisida merupakan pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu ada organoklorin yang merupakan insektisida klorinetid hidrokarbon. Secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang reaktif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Salah satu insektisida organoklorin yang terkenal adalah DDT. Yang kedua ada organofosfat. Ini merupakan ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Pestisida ini umumnya merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia. Yang ketiga ada karbamat. Kelompok ini merupakan ester asam N-metil karbamat bekerja menghambat asetil kolinesterase. Yang keempat ada piretroid dan yang berasal dari tanaman lainnya. Seperti contohnya ada nikotin yang sangat toksik secara akut dan bekerja pada susunan saraf. Selanjutnya ada herbisida, yaitu senyawa klorofenoksi. Senyawa-senyawa ini bekerja pada tumbuhan sebagai hormon pertumbuhan. Toksisitasnya pada hewan relatif rendah. Yang kedua ada herbisida biperidil. Misalnya seperti paraquat dan diquat telah dipergunakan secara luas. Toksisitas zat ini dilakukan lewat pembentukan radikal bebas. Yang ketiga ada herbisida lainnya seperti dinitrookresol atau DNOC, amitrol, karbamat, profam dan cloprofam dan lain-lainnya. Selanjutnya ada golongan fungisida, yaitu yang pertama ada senyawa merkuri, misalnya seperti metil dan etil merkuri merupakan fungisida yang sangat efektif dan telah dipergunakan secara luas untuk mengawetkan butir padi-padian. Yang kedua ada senyawa dikarboksimida, antara lain dimetil tiokarbamat, verbam, tiram, dan ziram. Toksisitas akut senyawa ini relatif rendah. Yang ketiga ada derivat talimida, misalnya kaptan dan volpet, mempunyai toksisitas akut dan kronis yang sangat rendah namun berpotensi karsinogenik dan teratogenik. Yang keempat ada senyawa aromatik, misalnya pentaklorofenol atau PCP sebagai bahan pengawet kayu. Yang kelima ada senyawa heterosiklik tertentu, misalnya benomil dan tiabendazol. Toksisitas bahan kimia ini sangat rendah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Sartika Permatasari Adinata. Baiklah, saya Dwi Sartika akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu rodentisida. Pertama, warfarin adalah suatu antikoagulan yang bekerja sebagai antimetabolit vitamin K, dengan demikian menghambat pembentukan protrombin. Yang kedua, teora misalnya antu sangat toksik pada tikus tapi tidak begitu toksik pada manusia. Yang ketiga, natrium fluorasetat dan fluorasetamida bersifat sangat toksik. Yang keempat, rodentisida lainnya mencakup produk tumbuhan misalnya alkaloid strychnine
perangsang susunan serap pusat, skuil merah yang mengandung glikosida skleran A dan B. Selanjutnya, pemilihan. Kelompok pestisida ini mencakup beberapa gas, cairan yang mudah menguap, dan zat padat yang melepaskan berbagai gas lewat reaksi kimia. Dalam bentuk gas, zat ini dapat menembus tanah untuk mengendalikan serangga-serangga, hewan penggerak, dan nematoda tanah. Banyak fumigan misalnya akrilometri, kloropikre, dan etilen bromida adalah zat kimia reaktif dan dipergunakan secara luas dalam industri kimia. Beberapa fumigan bersifat karsinogenik seperti etilen bromida 1-dikloropropen. Manfaat pestisida. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Kedua, gangguan organisme pengganggu tumbuhan yang sangat kompleks dapat dicegah, diminimalisir, atau dibasmi. Yang ketiga, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan. Yang keempat, memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. Kelima, memberantas rerumputan atau tanaman pengganggu atau gulma. Cara kerja pestisida yang pertama, kontaminasi melalui kulit. Kedua, terhisap melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, masuk ke dalam saluran pencernaan melalui mulut. Selanjutnya, toksisitas dan keracunan pestisida. Toksisitas pestisida atau daya racun pestisida terhadap organisme tertentu biasanya dinyatakan dalam nilai lethal dose 50. Terdapat 4 macam pekerjaan yang dapat menimbulkan terjadinya kontaminasi dalam penggunaan pestisida, yaitu 1. Membawa, menyimpan, dan memindahkan konsentrat pestisida, produk pestisida yang belum diencerkan. Kedua, mencampur pestisida sebelum diaplikasikan atau disemprot. Ketiga, mengaplikasikan atau menyemprot pestisida. 4. Mencuci alat-alat aplikasi sesudah aplikasi selesai. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi Adriansi. Tipe keracunan pestisida dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keracunan akut. Keracunan akut merupakan keracunan yang terjadi atau dapat dirasakan langsung setelah seseorang melakukan kontak dengan pestisida. Keracunan kronis. Keracunan kronis menimbulkan gejala keracunan setelah waktu yang relatif lama, karena kemampuannya menumpuk atau akumulasi dalam lemak yang terkandung dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan. Pertama, faktor dalam tubuh, umur, status gizi, status kesehatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan. 2. Faktor di luar tubuh, dosis, lama kerja, jenis pestisida, pemakaian alat pelindung diri. Petunjuk bagi pengguna pestisida. Kategori 1, kata-kata kuncinya ialah berbahaya racun, dengan simbol tengkorak dengan gambar tulang bersilang dimuat pada label bagi semua jenis pestisida yang sangat beracun. Kategori 2, kata-kata kuncinya adalah awas beracun, digunakan untuk senyawa pestisida yang mempunyai kelas toksisitas pertengahan, dengan daya racun lethal dose 50. Oral yang akut mempunyai kisaran antara 50 sampai 500 mg per kilogram berat badan. Kategori 3, kata-kata kuncinya adalah hati-hati. Yang termasuk dalam kategori ini ialah semua pestisida yang daya racunnya rendah dengan lethal dose 50 akut melalui mulut berkisar antara 500 sampai 5000 mg per kilogram berat badan. Pencegahan keracunan pestisida. Pencegahan yang dilakukan agar tidak terpapar bahaya dari pestisida, yaitu 1. Penyimpanan pestisida. 2. Campuran pestisida dengan tepung atau makanan tidak boleh disimpan dekat makanan. 3. Tempat-tempat bekas menyimpan yang telah tidak dipakai lagi harus dibakar agar sisa pestisida musnah. 4. Pakailah masker. 5. Pakailah pakaian pelindung, kacamata, dan sarung tangan terbuat dari neopren. 6. Selalu menyemprot ke arah yang tidak memungkinkan angin membawa bahan. 7. Hindarkan waktu kerja lebih dari 8 jam sehari, bekerja di tempat tertutup dengan penguap termis.
Pertolongan pertama yang harus dilakukan saat terjadi kontaminasi dengan pestisida. 1. Hentikan paparan dengan memindahkan korban dan sumber paparan. Lepaskan pakaian korban dan cuci atau mandikan korban. 2. Jika terjadi kesulitan pernafasan, maka korban diberi pernafasan buatan. Korban diinstruksikan agar tetap tenang. Dampak serius tidak terjadi segera, ada waktu untuk menolong korban. 3. Korban segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Berikan informasi tentang pestisida yang memapari korban dengan membawa label kemasan pestisida. 4. Keluarga seharusnya diberi pengetahuan atau penyuluhan tentang pestisida sehingga jika terjadi keracunan maka keluarga dapat memberikan pertolongan pertama. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf, kami sudahi dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan.